Di sini saya perkenalkan, di samping saya ada namanya Bang Joni Bakar, advokat. Beliau adalah jabatannya Wasekjen di DPP Kongres Advokat Indonesia. Jadi kami di sini mewakili kepengurusan untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang sudah kami temukan di halaman Facebook salah satu pejabat. Kami di sini membuat somasi terbuka ini, ya. Somasi terbuka ini kami layangkan, ya, kepada saudara DS. Nah, di sini nanti akan dijelaskan lebih detailnya oleh Pak Joni Bakar. Di sini kami meminta agar saudara DS itu melakukan klarifikasi dan juga permohonan maaf terkait dengan postingan saudara DS di halaman Facebook miliknya pada tanggal 3 November 2021 pukul 11.12 PM. Kemudian ada dua macam. Yang kedua, tulisan ini dibuat tanggal 4 November 2021 pukul 10.29 PM di halaman Facebook. Kemudian kami juga akan melakukan, selain somasi terbuka ini, kita juga sudah siapkan somasi tertulis. Ini somasi tertulisnya sudah kami siapkan dan malam ini akan kami kirim. Silakan, Bang. Baik, terima kasih kawan-kawan semua. Jadi begini, pada intinya ini kan berangkat dari suatu ketersinggungan orang-orang yang menjalankan profesi advokat, ya kan? Kami belum sampai sejauh itu ya. Kalau kita bicara tentang ini pasti ya, saya kembalikan kepada teman-teman media juga. Di saat mungkin teman-teman media itu dibilang dengan kata-kata yang tidak pantas, tersinggung kan kira-kira semuanya? Tersinggung ya, tanpa terkecuali mau media manapun kan gitu loh, pasti akan sangat tersinggung. Tapi kan demikian. Ya, jadi ini juga kita akan mau coba untuk gerakan ke teman-teman juga ya. Gimana, Bang? Ya, nanti kita akan coba ini kan ke teman-teman semua. Ya, mungkin secara masif nanti atas nama DPP nanti tidak menutup kemungkinan untuk membuat laporan di seluruh Indonesia ya. Karena kami juga punya beberapa DPD dan nanti di seluruh Indonesia ada DPD kan. Kalau kita melihat ini kan jelas yang tersentuh atau yang merasa terdegradasi itu kan adalah marwahnya advokat, marwahnya pengacara, gitu loh. Sampai seorang anggota dewan saya bilang sampai sempat-sempatnya mikirin orang punya klien apa tidak. Ini agak lucu rasanya gitu, kayak orang kerjaan kan, gitu. Apalagi ya susah kita mau bicara, kita menerjemahkannya harus seperti apa gitu kan. Tapi menurut saya ini sudah sangat keterlaluan. Makanya kami di sini terpanggil ya sebagai orang yang menjalankan profesi sebagai advokat, sebagai pengacara. Tolonglah Anda sabut kata-kata Anda itu. Karena kami juga yakin di saat kata-kata yang sama dikembalikan kepada Anda pasti Anda tidak akan terima. Gitu. Begitu juga kami. Kami juga nggak akan terima dengan kata-kata seperti ini. Lebih demikian ya. Cara itu berarti kan tidak perlu ada klien. Kalau pengertiannya itu dengan bahasa yang coba ini kan diumumkan ya. Jadi tidak perlu ada klien. Kalau pengangguran acara itu dalam bahasa yang berlaku di masyarakat kan biasa aja gitu kan. Tapi ini karena dia juga menyebut klien, ya berarti kan pengacara itu kan identiknya klien gitu kan. Pasti dengan klien. Demikian. Ya, maka komunikasi kami ini kan lewat somasi itu. Jadi kami akan layangkan itu seperti apa permintaan kami, tapi yang rekan-rekan baca itu nanti kita lihat aja mengalirnya seperti apa. Ya kan?
Ini satu lagi kita tambah juga ya. Nah, pengacara goblok itu mau bikin sandiwara, nyuruh anak buahnya yang otak mesum itu serang dia sendiri, lalu nuduh saya kaleng-kaleng, gitu. Bang, ini artinya ada termasuk indikasi pencemaran nama baik juga? Ya, lebih tepatnya ini kalau kita mengacu ke pasal 28 Undang ITE itu kan golongan ya. Iya. Dan kami ini pasti juga bagian daripada golongan yang dimaksud gitu. Kelompok atau golongan. Ada ya. Sulit juga kalau Ya, kita kayak. mengatakan itu tanda kutip ya. Iya. Artinya karena dia di situ bicara tentang pengacara, sementara seluruh Indonesia itu pengertian pengacara itu orang tahu. Bahwa itu adalah orang yang memberikan jasa hukum atau istilah yang lebih keren lawyer gitu kan, atau advokat gitu kan. Di dulunya itu pasti secara umum masyarakat Indonesia itu mengenal pengacara kan. Secara umum. Jadi kalau kita lihat kan kurang kerjaan juga ini orang gitu kan, sampai masalah orang nggak punya klien juga kan dibahas gitu loh. Kurang kerjaan, nggak punya klien gitu loh kan. Jadi kalau kita mengatakan pertanyaan Mas tadi tanda kutip ini, ya kalau pengertiannya adalah pengangguran banyak acara itu berarti kan tidak perlu ada klien. Kalau pengertiannya itu dengan bahasa yang coba, ya seperti yang kami sampaikan tadi, intinya ini untuk dan atas nama kami sebagai pengacara. Gitu. Untuk atas nama kami sebagai pengacara, kebetulan saya pribadi juga pengacara, Angga Pusrasmana juga pengacara, gitu. Ya kami juga yakin lah kalau seandainya kawan-kawan media juga dilecehkan tinggi itu pasti nggak terima ya kan. Jadi kami pikir sama semuanya. Ya artinya kalau ini memang dengan segmen yang ada ini, ya memang sangat banyak etika yang dilanggar ya. Karena tidak menutup kemungkinan nanti kami akan melaporkan ke MKD juga ya. Karena beliau ini seorang anggota dewan kan gitu. Tidak menutup kemungkinan nanti kami akan melapor ke MKD. Mungkin juga kawan-kawan media juga pernah mendengar atau paham bahwa predikat dari seorang advokat itu kan adalah officium nobile, yang mana profesi terhormat ya. Profesi yang kalau kita lihat dari sejarahnya mungkin sudah ribuan tahun, ya kan? Termasuk profesi yang tertua lah di dunia advokat ini. Nah, dengan predikat officium nobile itu kan seolah-olah kami ini merasa dilecehkan dengan kata-kata yang tidak pantas. Sekali lagi saya mengatakan, apalagi ini dilakukan oleh seorang anggota dewan yang katanya terhormat gitu. Yang seharusnya dia memberikan cermin atau teladan gitu kan kepada masyarakat bagaimana seharusnya berkata-kata, ya kan? Apalagi ini dibaca Facebook ya, bukan hanya bicara nasional, mungkin internasional juga. Seperti ada bahasa di sini, di kampung saya banyak ngaku pengacara, tapi nggak punya klien. Panjangnya pengangguran banyak acara. Bahlul ini kan bodoh ya kita. Ini kan berangkat dari suatu ketersinggungan orang-orang yang menjalankan profesi advokat, ya kan? Ada suatu pelecehan yang memang tidak bisa kita terima, ya kan? Apalagi kata Angga tadi yang mana beliau itu adalah seorang anggota dewan, ya kan, yang seharusnya memberikan satu contoh atau teladan yang baik. Yang terjadi kan beliau ini justru melecehkan sebuah profesi, gitu. Ini yang tidak dapat kami terima dan kami yakin advokat atau pengacara seluruh Indonesia juga pasti tidak akan terima dengan fakta ini. Luar biasa sekali kan kalau kita lihat penghinaannya gitu kan. Ya mungkin kawan-kawan media udah bisa baca itu kan. Ini yang memang kami atas nama pengacara, kebetulan kami dari DPPKI ingin memberikan somasi atau akan melayangkan somasi kepada yang bersangkutan untuk minta maaf kepada seluruh pengacara yang ada di Republik Indonesia ini tanpa disebut. Artinya kata-kata yang sudah terlanjur keluar itu
tolong dipertanggungjawabkan, dan kalau memang itu salah, tolong minta maaf. Kan begitu. Itulah pada intinya harapan kami atas untuk teman-teman advokat se-Indonesia. Kurang lebih demikian. Mungkin kita ke bagian tanya jawab aja ya, jadi biar lebih berkembang. Informasinya ini berapa lama sih Mas, kalau boleh tahu? Ada waktu akhirnya? Di situ kita sampaikan sampai hari Selasa ya, Selasa besok gitu. Mungkin kami akan besok ya kali dilayangkan yang baik. Malam ini? Malam ini akan kita layangkan untuk sampai di hari Selasa. Gitu. Permintaan informasinya apa Mas? Gimana? Permintaan informasinya apa? Ya pernyataan maaf seperti yang kita sampaikan itu di beberapa media dan TV nasional ya, sesuai dengan isi somasi ini. Jika tidak dipenuhi, mungkin langsung dilaporkan ke Polda. Ya, artinya kalau yang memang saudara DS ini memang tidak beretikat baik untuk menyelesaikan ini, mau tidak mau ya kami akan membuat laporan.